Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah pemberontakan DITI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dewi Maisaroh Najumianti dari kelas 12-2, absen 11. Saya Dorofina Septiani dari kelas 12-2, absen 13. Saya Fika Ramadhani dari kelas 12-2, absen 15. Saya Kamilatul Abdillah Hasanah dari kelas 12-2, absen 20. Saya Calila Cahyadinum dari kelas 12-2, absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pemberontakan DITI dan siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan DITI tersebut. Pemberontakan DITI atau bisa disebut Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia adalah gerakan separatis bersenjata yang muncul di Indonesia setelah kemerdekaan, yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam Indonesia dan menolak bentuk negara Republik Indonesia yang bertujuan berpancasila. Tujuan utama mengganti bentuk negara Republik Indonesia menjadi negara Islam Indonesia, menegakkan syariat Islam sebagai dasar hukum negara. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan DITI ada 5. Yang pertama, Sukarmaji Marjan Kariswijo yang berasal dari Jawa Barat, dan yang kedua, Farhan Muzakar yang berasal dari Sulawesi Selatan, dan yang ketiga, Tengku Dawud yang berasal dari Aceh, dan yang keempat, Ibnu Hajar yang berasal dari Kalimantan Selatan, dan yang terakhir, Amir Fattah yang berasal dari Jawa Tengah. Proses pemberontakan DITI. Yang pertama, kekecewaan terhadap perjanjian Redfield 1948. Dalam perjanjian Redfield, Indonesia diwajibkan untuk meninggalkan Jawa Barat dan TNI harus mundur dari wilayah tersebut dikarenakan. Akan tetapi, Katsawirijo menolak perjanjian tersebut karena ia merasa bahwa Republik Indonesia menjual wilayahnya tersebut kepada Belanda. Yang kedua, Proklamasi Negara Islam Indonesia 1949. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Katsawirijo memproklamasikan Negara Islam Indonesia karena ia menganggap Republik Indonesia telah gagal dan harus diganti dengan Negara Islam Indonesia. Yang ketiga, perang gerilya dan penyebaran pemberontakan. Katsawirijo membentuk Tentara Islam Indonesia untuk menyerang TNI dan aparat pemerintah. Yang keempat, penumpasan oleh pemerintah 1950-an sampai 1962. Latar belakang DITI. Kekecewaan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Latar belakang DITI. 1. Kekecewaan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Para pendiri agama di Indonesia merasa pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, akibat perjanjian Redfield. Dalam perjanjian antara Republik Indonesia dan Belanda, Belanda mewajibkan TNI untuk mengosongkan daerah Jawa Barat karena ia merasa melebihi batas, karena ia merasa kekuasaan. Tujuan DITI: 1. Mendirikan negara Islam. Pemimpin DITI SM Kartosoewirjo ingin mengganti Republik Indonesia dengan yang berdasarkan Pancasila dengan negara yang demokratis. 2. Menolak pemerintahan Republik Indonesia. DITI menolak kekuasaan pemerintah pusat karena dianggap tidak menjalankan pemerintahan berdasarkan Islam dan terlalu kompromis. 3. Melawan pengaruh Barat dan sekularisme. Mereka menilai bahwa pemerintahan Indonesia saat itu terlalu kompromis dan dipengaruhi oleh ide-ide Barat. Yang
pemberontakan DITI. Stabilitas politik pemberontakan DITI menunjukkan betapa pentingnya stabilitas politik dalam negara. 2. Peran pemerintah dalam mengatasi itu. Pemerintah Indonesia berhasil memadamkan pemberontakan DITI melalui militer. Dan 3. Pentingnya dialog dan bermusyawarah. Pemberontakan DITI juga menunjukkan bahwa dialog dan bermusyawarah dapat menjadi solusi yang efektif dalam pemberontakan DITI. Dampak dari gerakan DITI adalah terjadinya konflik bersenjata antara DITI dan pemerintah Indonesia yang berlangsung selama beberapa dekade dan menyebabkan banyak korban jiwa dan kerugian material. Konflik ini juga